Namaku Lina. Aku menikahi Dudi 5 tahun lalu, saat usiaku baru menginjak 24 tahun. Waktu itu, kami menikah sederhana di sebuah aula kecil dengan keluarga dan beberapa teman dekat sebagai saksi. Meskipun bukan pernikahan besar-besaran, tapi hari itu adalah hari terindah dalam hidupku. Dudi memegang tanganku erat saat ijab kabul dilafalkan, dan aku tahu dari matanya bahwa dia benar-benar mencintaiku. Setelah menikah, kami sepakat tinggal bersama orang tua Dudi karena alasan ekonomi. Kami berdua masih belum punya penghasilan yang stabil. Dan Pak Harun, ayah Dudi yang duda sejak lama, dengan tulus membuka pintu rumahnya untuk kami. Awalnya aku sempat ragu, takut tidak cocok, atau justru terlalu banyak campur tangan mertua. Tapi ternyata, Pak Harun begitu baik. Dia seperti ayah sendiri buatku. Sering menasehati, menemani ngobrol saat Dudi sedang kerja lembur. Bahkan suka menyimpan camilan favoritku di lemari. Dudi bekerja sebagai teknisi di sebuah pabrik. Meski penghasilannya biasa saja, dia selalu berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga. Setiap pagi dia pasti pamit dengan cium kening untukku, dan pulang dengan senyum meskipun tubuhnya sudah lelah. Kami saling mencintai, hingga kabar kehamilanku datang. Itu adalah masa-masa paling bahagia dalam hidupku. Aku merasa lengkap, keluarga kecilku sedang tumbuh. Kami mulai membeli perlengkapan bayi sedikit demi sedikit. Dudi bahkan rela lembur seminggu bercari turet hanya untuk membelikan baju lucu dan mainan gantung untuk kamar bayi. Malam-malam kami habiskan dengan mendengarkan musik sambil mengusap perutku, berbicara pada janin di dalam sana, membayangkan wajahnya nanti, apakah mirip denganku atau Dudi. Pak Harun juga ikut senang. Dia sering menemani kami berbelanja, atau sekadar menyiapkan bubur hangat untukku kalau aku mual di pagi hari. Kadang-kadang aku sampai lupa bahwa dia bukan ayah kandungku. Perhatiannya begitu tulus dan membuatku merasa aman. Aku pikir, inilah kehidupan yang akan terus berjalan seperti ini, tenang, damai, dan penuh kasih sayang. Tapi siapa sangka, dari balik kebahagiaan itu, benih-benih keruntuhan mulai tumbuh pelan. Setelah beberapa bulan berlalu sejak kabar kehamilanku, Dudi semakin sibuk. Dia bilang, bosnya sedang ada proyek besar, jadi jam kerjanya diperpanjang hingga malam hari. Awalnya aku memaklumi, bahkan bangga, karena dia begitu bersemangat mencari nafkah untuk keluarga kami yang akan segera bertambah. Tapi lama-lama, rasa kesepian mulai merasuk. Aku sering pulang sendirian dari klinik prenatal, atau dari toko perlengkapan bayi. Di rumah, yang menunggu hanya kursi kosong dan suara angin dari kipas, langit-langit. Kadang aku menyalakan TV, hanya agar terasa seperti ada hidup di dalam rumah. Dudi biasanya baru pulang setelah pukul 10 malam. Terkadang bahkan sudah lewat tengah malam. Wajahnya selalu tampak letih, matanya sayu. Setiap kali aku ingin bercerita, atau sekadar curhat soal perubahan moodku akibat hormon kehamilan, dia hanya bisa tersenyum sambil berkata, "Nanti ya sayang, ayah capek banget." Aku tahu dia lelah, tapi rasanya aku juga butuh didengarkan. Dan di tengah semua itu Pak Harun selalu ada. Dia tidak pernah bertanya macam-macam, hanya diam-diam menemani, menyediakan teh hangat saat aku sulit tidur, membantu membenahi kamar bayi ketika Dudi lagi-lagi harus lembur. Bahkan pernah menemani aku ke dokter saat Dudi tak bisa izin dari kerjaannya. Perhatiannya begitu besar, hingga kadang membuatku merasa dibutuhkan. Di tengah rasa kesepianku, kedekatan itu terasa nyaman. Lebih dari sekadar kasih sayang mertua kepada menantunya. Ada sesuatu yang mulai berbeda. Aku tahu ini salah, tapi rasanya sulit untuk menjaga jarak. Apalagi ketika ia mulai menunjukkan sikap yang lebih dari sekadar peduli. Ada tatapan, ada sentuhan ringan di pundakku saat berbicara. Ada waktu-waktu di mana kami berdua diam di ruangan yang sama, tanpa bicara. Tapi terasa begitu dekat. Aku tahu ini bukan hal yang boleh terjadi. Tapi di hati kecilku, aku mulai merasa bahwa mungkin hanya dialah yang benar-benar mengerti diriku saat itu. Aku mulai sering menghabiskan waktu berdua saja dengan Pak Harun. Setiap kali Dudi lembur,
atau ada dinas luar kota. Kami seperti terjebak dalam situasi yang sama. Duduk di ruang keluarga sambil menonton TV, atau sekadar minum teh hangat di malam hari. Kadang-kadang, aku bahkan tidak sadar, sudah berapa lama kami diam begitu saja tanpa bicara. Hanya saling memandang sejenak, sebelum salah satu dari kami buru-buru mengalihkan pandangan. Aku tahu ini bukan hal yang biasa, tapi entah kenapa, rasanya sulit untuk menghindar. Dia selalu tahu apa yang harus dikatakan saat aku sedih atau cemas tentang kehamilanku. Dia selalu tahu kapan aku butuh didengarkan, kapan aku butuh disemangati, dan kapan aku hanya butuh pelukan. Diam-diam, ada malam-malam di mana aku duduk di depan pintu kamarnya, berpura-pura ingin meminjam sesuatu. Padahal hatiku berdebar, tidak jelas apa yang sebenarnya ku cari. Aku tidak pernah masuk, tapi cukup dengan berdiri di sana. Melihat senyumnya yang hangat, membuatku merasa aman. Setiap kali aku pulang ke akal sehatku, aku menangis. Sama ini, aku mencintai Dudi. Aku tidak pantas membuat bayiku lahir di tengah kekacauan ini. Tapi esoknya, aku kembali lagi, kembali mencari kenyamanan itu. Seolah ada sesuatu dalam diriku yang ingin merasakan kehadiran Pak Harun lagi. Meskipun aku tahu itu salah. Aku mulai takut pada diriku sendiri, pada perasaan yang semakin susah dikendalikan. Dan yang lebih menakutkan lagi, aku mulai merasa bahwa Pak Harun juga tidak bisa melepaskan ini begitu saja. Aku tahu kami harus berhenti, tapi sulit, sangat sulit. Beberapa minggu berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan dalam sikap Dudi. Dia tidak marah atau bersikap kasar, tapi ada sesuatu dalam caranya memandangku yang membuatku gelisah. Kadang-kadang, dia diam saja saat melihat aku dan Pak Harun sedang ngobrol di ruang keluarga. Tapi matanya seperti mencoba membaca sesuatu yang ia takutkan. Suatu malam, setelah selesai makan, dia bertanya pelan, "Kamu sama ayah kok sering banget ngobrol? Kayak ada yang disembunyi." Aku pura-pura tersinggung. "Apaan sih kamu? Dia kan mertua kita. Lagian emang kamu juga jarang di rumah." Dudi hanya menatapku sejenak, lalu mengalihkan pandangan. Aku tahu dia tidak sepenuhnya percaya, tapi aku juga tidak tahu harus berkata apa lagi. Hatiku berdebar kencang, seperti sedang berdiri di ambang jurang. Takut jatuh, tapi juga tidak bisa mundur. Sejak saat itu, suasana di rumah mulai berubah. Aku mulai menjaga jarak dengan Pak Harun. Kami masih saling menyapa, tapi obrolan kami tidak lagi panjang seperti dulu. Aku sengaja menghabiskan waktu di kamar, atau mengajak ngobrol tetangga. Kalau sedang merasa gelisah, Pak Harun juga berubah. Ia tidak lagi duduk dekot-dekot denganku. Bahkan beberapa kali, aku melihatnya menatapku dari kejauhan, dengan ekspresi yang sulit kutebak. Ada rasa bersalah, mungkin juga penyesalan. Aku tahu, Dudi mulai curiga. Dan aku juga tahu, jika rahasia ini sampai terbongkar, semuanya akan hancur. Aku mulai merasa kehilangan. Jarak yang tercipta antara aku dan Pak Harun terasa menyakitkan. Tapi aku tahu itu harus terjadi. Aku tidak bisa terus hidup di tengah bayangan dosa yang semakin besar. Hati nuraniku tak pernah berhenti mengingatkanku bahwa Dudi adalah suamiku, ayah dari anak yang sedang kutunggu, orang yang mencintaiku sejak dulu, bahkan saat aku sendiri mulai tidak mencintai diriku sendiri. Karena itu, aku mulai berubah. Aku mencoba lebih aktif membangun kembali hubungan dengan Dudi. Aku mulai memperhatikan penampilanku lagi, memasak makanan favoritnya, bahkan sengaja menunggunya pulang di depan pintu, agar dia tahu aku menantinya. Awalnya dia agak canggung, seperti nasirik, tapi pelan-pelan, senyum itu kembali hadir di wajahnya. Malam-malam kami mulai hangat lagi. Kami ngobrol tentang rencana setelah bayi lahir, tentang sekolah mana yang ingin kami pilih nanti, bahkan soal liburan keluarga kecil yang ingin kami rencanakan. Kami tertawa bersama, saling menyentuh. Momen-momen itu terasa begitu nyata, hingga kadang membuatku menangis, diam-diam karena rasa syukur dan juga penyesalan. Tapi meskipun begitu, bayangan Pak Harun tak pernah hilang dari pikiranku. Ada malam-malam, ketika aku melihatnya duduk termenung di ruang tamu, atau mendengar langkah kakinya berhenti di depan kamarku, sebelum akhirnya pergi. Dan disitulah hatiku terasa sakit, bukan karena aku ingin kembali pada hal yang salah,
Tapi karena aku tahu, dia juga merasakan apa yang aku rasakan. Penyesalan, tapi aku tahu, aku tidak boleh lemah lagi. Ini adalah kesempatan kedua untuk memperbaiki. Aku hanya berharap Tuhan memberiku kekuatan untuk tetap berjalan di jalur yang benar. Aku tidak pernah menyangka akan sampai pada titik ini. Aku dulu selalu berpikir bahwa aku adalah orang yang kuat, orang yang bisa menjaga hati, menjaga batas, menjaga kepercayaan. Tapi ternyata aku rapuh, dan sekarang aku harus hidup dengan konsekuensi dari segala kelemahanku. Sampai suatu malam, saat Dudi sedang dinas luar kota, aku dan Pak Harun berhadapan, hanya berdua di ruang tamu yang redup. Suara angin malam masuk melalui celah jendela, membawa dingin yang menusuk kulit. Kami diam cukup lama, seperti sama-sama tahu bahwa ada sesuatu yang harus dibicarakan, sesuatu yang sudah terlalu lama disimpan. Lalu dia berkata pelan, "Ini semua salahku. Maafin ayah, Lina. Aku khilaf. Aku hanya bisa menunduk." Air mata jatuh satu persatu tanpa suara. Hatiku hancur mendengarnya. Bukan karena kata-katanya itu menyakitiku, tapi justru karena ia mengucapkannya dengan begitu tulus. Seolah-olah ia juga merasa sama seperti aku. Sesal, takut, dan ingin memperbaiki semuanya. Bukan cuma ayah, aku juga, bisikku akhirnya. Aku juga hilaf, aku menyesal Pak Harun. Kami tidak saling menyentuh, tidak saling menyalahkan. Tapi malam itu, di bawah remang lampu rumah kami yang sederhana, kami berdua sepakat untuk mengakhiri segalanya. Kedekatan yang salah, rasa nyaman yang palsu, semua itu harus berakhir. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena kami sadar, kami sedang melukai orang-orang yang paling berharga dalam hidup kami. Dudilah yang paling berhak atas cintaku. Anakku yang belum lahir pun berhak lahir dalam keluarga yang utuh, bukan dalam bayang-bayang dosa. Dan Pak Harun, mungkin ia juga merindukan ketenangan batin yang sama. Setelah malam itu, segalanya mulai berubah. Aku dan Pak Harun tidak lagi saling mencari perhatian. Kami tetap tinggal satu atap, tapi seolah ada tembok tak terlihat yang memisahkan kami. Tidak ada lagi obrolan panjang di malam hari. Tidak ada lagi tatapan yang bermakna lebih. Hanya biasa, seperti mertua dan menantu pada umumnya. Aku bisa merasakan betapa sulitnya ia melepaskan ini semua. Seringkali aku melihatnya duduk termenung di teras belakang, memandang langit malam seolah sedang mencoba menemukan jawaban atas semua penyesalan yang menggenang dalam hatinya. Aku pun merasakan hal yang sama. Ada rasa rindu yang tak bisa dijelaskan, bukan pada diri seseorang, tapi pada kenyamanan yang pernah kita rasakan bersama, kenyamanan yang ternyata palsu. Beberapa minggu kemudian, Pak Harun datang ke kamarku. Wajahnya tampak letih, tapi matanya tenang. "Lina," katanya pelan, "ayah mau pergi." Aku terdiam. Tidak bertanya kemana, aku sudah tahu jawabannya. Ayah pikir, ayah harus menjauh, agar kamu dan Dudi bisa kembali baik-baik. Supaya bisa pulih, aku hanya bisa menunduk. Tanganku gemetar, ingin sekali lagi menangis. Tapi aku coba tahan. "Kamu pasti akan baik-baik saja," ucapku perlahan, meskipun suaraku hampir pecah. Pak Harun tersenyum tipis. "Ya, semoga kamu juga." Dan begitulah, beberapa hari setelah itu, dia pergi, meninggalkan rumah ini, meninggalkan kenangan-kenangan yang sempat mengisi hari-hariku. Ia memilih pindah ke luar kota, mengambil pekerjaan sementara di tempat saudaranya, dan aku hanya bisa menerima keputusannya dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu, ini adalah cara terbaik, tapi di dalam hati kecilku, aku masih merasakan rindu yang menusuk. Bayiku lahir di pagi yang seharusnya damai. Langit masih diselimuti kabut tipis ketika kontraksi pertama datang. Dudi ada di sampingku sejak awal persalinan. Ia memegang tanganku erat, memberiku semangat, meskipun aku tahu ia juga gugup. Aku ingin bersyukur karena ia tetap ada untukku. Tapi hatiku gelisah, seperti ada sesuatu yang ingin kusembunyikan, bahkan dari diriku sendiri. Setelah beberapa jam berjuang, akhirnya tangisan kecil itu terdengar, riuh tepuk tangan, dan ucapan selamat dari dokter, serta bidan, mengiringi detik-detik pertama kelahirannya. Tapi, bagi kami berdua, aku dan Dudi, suasana tidaklah begitu ceria.
Dudi mendekat, mengintip ke arah bayi mungil di pangkuan perawat. Wajahnya berubah, mirip banget sama ayah. Katanya pelan. Aku tersentak, jantungku berdebar kencang. Aku buru-buru melihat wajah bayiku. Dan aku tahu, dia benar. Wajah anakku sangat mirip dengan Pak Harun. Bibir tebal, bentuk alis, hingga warna kulitnya. Tidak ada keraguan lagi. Ini bukan hanya kebetulan atau hayalan. Ini nyata, dan sekali lagi, dosa yang dulu kukira bisa terkubur, kini muncul kembali lebih menyakitkan dari sebelumnya. Dudi tidak berkata apa-apa setelah itu. Dia hanya menatap. Bayi kami lama sekali. Lalu tanpa sepatah kata pun, dia pamit keluar ruangan. Aku menangis, bukan karena sakit fisik pasca melahirkan, tapi karena rasa bersalah yang tiba-tiba menyeretku kembali ke titik terendah dalam hidupku. Bayiku, makhluk kecil yang tidak bersalah, kini menjadi bukti hidup atas kesalahanku. Pagi itu, Dudi pulang tanpa menyapaku. Malam itu, dia tidur di ruang tamu, dan pagi harinya, dia pamit pergi sebentar. Sampai sekarang, dia belum kembali. Aku mencoba menjalani hidup seperti biasa, bangun pagi, menyusui bayiku, membersihkan rumah, bahkan sesekali menyetrika baju Dudi, meskipun dia belum pulang. Aku ingin seolah-olah semuanya baik-baik saja, seakan-akan bayi mungil di pelukanku bukanlah bukti dari sebuah kesalahan besar. Tapi setiap kali aku melihat wajahnya, bayangan itu kembali. Wajah Pak Harun, senyumnya yang pernah membuatku lupa diri, sorot matanya yang dulu selalu tahu cara menenangkanku. Dosiaku tidak pernah hilang. Aku tahu Dudi masih mencintai anak itu. Dia sering datang untuk melihat bayi kami saat pikirannya tenang. Tapi aku juga tahu, ia tak bisa memaafkan pengkhianatan ini. Ia tidak pernah bicara keras, tapi jarak di antara kami terasa begitu nyata, seperti ada tembok yang tak bisa dilewati. Aku ingin sekali lagi menjadi istri yang utuh dalam hidupnya. Tapi aku tahu, aku sudah rusak. Pak Harun pun tak pernah kembali. Entah di mana dia sekarang. Aku hanya berdoa agar ia bisa memaafkan dirinya sendiri, sama seperti aku yang terus berusaha memaafkan diriku sendiri. Tapi, maaf itu sulit datang ketika setiap hari kamu diingatkan pada dosamu. Bayiku tumbuh sehat, lucu, sering tersenyum meski belum tahu arti dari senyumannya sendiri. Dan setiap kali dia tertawa, hatiku henker, karena aku tahu ia lahir dari cinta yang salah. Bukan karena ia tidak dicintai, tapi karena ia adalah pengingat bahwa aku pernah kehilangan arah. Dan akibatnya, orang-orang yang paling berharga dalam hidupku kini tinggal bersamaku, tapi tidak lagi bersama denganku. Aku sering menangis diam-diam di pojok kamar saat anakku tertidur lelap. Aku merasa seperti penjahat yang tak bisa kabur dari bayangannya sendiri. Tapi bukan karena aku membahayakan siapa-siapa, hanya karena aku gagal menjaga hati. Gagal menjadi istri yang baik, gagal menjadi contoh yang benar. Dudi tidak pernah menceraikan kami. Dia masih datang sesekali, memberi nafkah, melihat anaknya, bahkan kadang membawakan susu atau popok. Tapi ia tidak pernah lagi tidur di kamar ini. Ia tidak pernah lagi memanggilku sayang, dan itu lebih sakit dari ribuan kata kebencian. Pak Harun pun tak pernah kembali. Aku hanya tahu dari saudara jauhnya bahwa ia tinggal di luar kota dan mulai menjalani hidup baru. Aku berdoa agar ia menemukan ketenangan batin, karena jika saja ada doa yang kupanjatkan untuk dirinya setiap malam, itu adalah permohonan agar ia bisa melepaskan semua ini, sama seperti aku yang terus mencoba. Tapi inilah hidupku sekarang, penuh penyesalan, penuh rasa bersalah, dan penuh bayangan masa lalu. Aku tidak menyalahkan siapapun. Semua ini adalah pilihanku. Meski dibuat dalam keadaan kesepian dan keraguan, keputusan itu tetaplah milikku. Dan akibatnya harus kuterima sampai hari ini. Jika ada satu hal yang ingin kusesali, itu adalah betapa mudahnya aku melanggar batas demi rasa kesepian sesaat. Betapa bodohnya aku. Hanya karena butuh perhatian, aku rela mengorbankan segalanya. Dan pesan terakhirku untuk siapapun yang membaca cerita ini, jangan pernah biarkan kesepian mengendalikan dirimu. Karena sekali kamu melangkah melewati batas, penyesalan itu akan terus menghantui, bahkan hingga akhir hayat.